Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 193104047 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Penjaskesrek, periode 2019. Baik, di sini saya akan memaparkan PowerPoint saya, yaitu kepemudaan dan keorganisasian. Baik, poin yang pertama yaitu masalah yang menyangkut generasi muda. Menurut jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme, kekurangan pastian yang dialami generasi muda terhadap masa depannya. Belum seimbang jumlah pemuda dan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal maupun non-formal. Kurang lapangan kerja dan kesempatan kerja sehingga pengangguran semakin tinggi. Masih banyak perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Permasalahan pemuda atau remaja. Yang pertama, krisis sosial atau lingkungan. Lingkungan sosial remaja sangat mempengaruhi pembentukan jiwa, tujuan prinsip, dan sebagainya. Apabila lingkungan telah mengajarkan mereka untuk berbuat menyimpang, maka perbuatan menyimpang tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. Dan apabila lingkungan mengajarkan mereka untuk berbuat baik, mereka tidak akan terbiasa dan tidak akan bisa untuk berbuat menyimpang. Krisis imam dan takwa. Keimanan dan ketakwaan seorang remaja sangat mempengaruhi jalan pikiran, tujuan, prinsip, dan perilaku mereka. Remaja yang selalu beribadah tetapi intaknya kurang, maka remaja itu masih mudah rapuh. Berbeda dengan remaja yang beribadah dengan ikhlas dan memilih kualitas intak yang tinggi. Dia akan memilih pengendali diri, self-controlling, yang kuat, menahan dirinya untuk tidak terjerumus pada narkoba. Karena dengan intaknya dia akan menjadi tegar dan berpondasi kuat. Nah, arah pembinaan dan pengembangan generasi muda. Yang pertama, berorientasi pada Tuhan, YME, nilai-nilai kerohanian dan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua, orientasi ke dalam terhadap dirinya sendiri, mengembangkan bakat-bakat, kemampuan jasmania dan rohania dalam dirinya agar dapat memberikan prestasi semaksimal mungkin. Yaitu poin ketiga, orientasi keluar terhadap lingkungan, budaya, sosial, dan moral, dan masa depannya. Sumber orientasi keluar ini dibagi atas: yang pertama, pengembangan sebagai insan sosial budaya, pengembangan sebagai insan sosial politik, dan sebagai insan patriot. Poin selanjutnya, pengembangan sebagai insan sosial ekonomi, termasuk sebagai insan kerja dan insan profesi yang mempunyai kemampuan untuk mendayagunakan sumber alam dan menjaga kelestariannya. Poin selanjutnya, pengembangan pemuda terhadap masa depannya. Kepekaan terhadap masa depan akan menumbuhkan kemampuan untuk mawas diri, kreatif, atau kritis. Nah, 10 organisasi pemuda di Indonesia paling aktif. Pada awalnya, organisasi pemuda di Indonesia ini dipelopori oleh organisasi yang dikenali dengan nama Budi Utomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Suetomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Buenawan, Manguenkoesoemo, dan Soeraji. Nah, organisasi pemuda ini di Indonesia adalah kumpulan yang dibentuk untuk mempersatukan anak bangsa Indonesia sehingga bisa memperkuat pertahanan untuk melawan penjajah. Organisasi ini berhasil dibentuk oleh para pemuda yang berasal dari kalangan siswa menengah atas. Nah, organisasi menata kecerdasan sosial. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, adapun tujuan organisasi, yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kemandirian sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan
penghargaan dan pembagian kerja. Poin yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Poin kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Poin keenam, organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. 7. Sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Nah, poin selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi. Para anggota harus saling bekerja sama. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota organisasi, yaitu tugas. Dan yang keempat, adanya peraturan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi. Poin ketiga, saling bekerja sama. Para anggota harus saling bekerja sama. Poin kedua, memiliki tujuan. Nah, adanya tujuan bersama yang ingin diwujudkan secara bersama juga. Baik, unsur-unsur organisasi. Personil dalam kurungan adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir. Peralatan dalam kurung equipment diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor atau gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lain-lain. Lingkungan dalam kurun environment. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, kondisi ekonomi. Sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Nah, adapun yaitu bentuk-bentuk organisasi. Organisasi politik, organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tujuan yang berhubungan dengan politik. Sebuah daerah atau negara, salah satu contohnya adalah partai politik di Indonesia. Yang kedua, organisasi sosial. Organisasi yang fokus mengurus soal kemanusiaan, misalnya kesehatan, bencana alam, ekonomi sosial, dan lain-lain. Contoh organisasi sosial adalah tim SAR. 3. Organisasi olahraga. Organisasi ini adalah perserikatan cabang olahraga, baik secara umum maupun spesifik di bidang olahraga tertentu. Salah satu contohnya adalah PSSI. 4. Organisasi agama. Organisasi yang fokus mengurus hal yang berhubungan dengan agama. Salah satu contoh organisasi agama adalah NU dalam kurung Nahdlatul Ulama. Kelima, organisasi pemuda. Organisasi ini merupakan perkumpulan para pemuda untuk menciptakan pergerakan suatu daerah atau negara. Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi mahasiswa mirip dengan organisasi pemuda, namun sifatnya lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah BEM. Nah, sekian itu saja PowerPoint saya yang sempat saya paparkan. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.